Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Ya, ketemu lagi dengan Ibu dengan pelajaran sejarah Indonesia. Ya, sesi berikutnya. Ya, apa kabar tadi Ibu tanya? Mudah-mudahan kita semua tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita sehat selalu. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang menghargai nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia pada masa kini. Nilai-nilai Sumpah Pemuda, ya. Jadi kita mungkin tidak udah tahu persis apa aja nilai. Yang jelas yang pertama nilai persatuan. Yang kedua nilai cinta bangsa dan tanah air. Yang berikutnya nilai akan sikap rela berkorban. Yang berikutnya lagi nilai menerima dan menghargai perbedaan. Selanjutnya nilai semangat persaudaraan, nilai mengutamakan kepentingan bangsa, dan nilai semangat gotong royong dan atau kerjasama. Ya, jadi sebelum kita lanjutkan mengenai nilai tadi, kita harus tahu lagi ya makna Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia. Jadi di sini ada kamu bisa lihat teks Sumpah Pemuda, yaitu kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air yang satu, tanah air Indonesia. Yang berikutnya, ya, kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kemudian tadi mungkin agak salah, tapi tumpah darah itu yang pertama, ya, tumpah darah yang satu. Terus lagi makna bagi perjuangan. Makna Sumpah Pemuda itu ada beberapa, ya. Di sini Ibu mengungkapkan yang pertama makna bagi perjuangan, ya. Sumpah Pemuda memiliki makna yang menumbuhkan semangat dan komitmen pemuda dalam persatuan dan kesatuan untuk lepas dari penjajahan. Juga menumbuhkan sikap patriot, nasionalis, dan gotong royong, dan membentuk bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itu ya. Sedangkan makna bagi pelajar, yaitu Sumpah Pemuda dimaknai sebagai awal dari perjuangan bagi para pelajar, ya. Dan tugas mereka kinilah mempertahan rasa persatuan dan kesatuan, mencontoh sikap para pahlawan, dan berusaha mengisi kemerdekaan. Di sini Ibu ungkapkan sedikit, ya, bahwa ada nilai-nilai Sumpah Pemuda tadi itu. Yang pertama, ya, Sumpah Pemuda, ya, nilai-nilainya, ya, itu nilai persatuan. Kamu udah tahu ya apa itu nilai persatuan, ya. Persatuan, ya, bersatu dalam segala hal, ya. Nilai cinta dan tanah air, ya, cinta dan bangsa dan tanah air, cinta terhadap bangsa kita, cinta tanah air. Kita tidak tahu terlalu ini, ya. Kalau kita secara luas cinta tanah air seluruhnya, tapi kita ambil dulu cakupan yang kecil, cinta tanah air ini, ya, cinta bangsa. Umpamanya daerah kita, bagaimana kita mencintai daerah kita, bagaimana kita mencintai rakyat di daerah itu, ya, atau masyarakat, ya, itu. Jadi kita harus dalam arti kata tidak merusak, ya, tidak mengotori dan lain sebagainya. Sedangkan sikap rela berkorban, kita membantu, ya, membantu siapapun, ya. Rela berkorban ini membantu, bukan hanya keluarga kita, bukan hanya dengan orang tua, terutama memang orang tua, ya, keluarga kita, tapi orang lain, tetangga, ya, teman dekat, dan masyarakat yang lain.
Selanjutnya nilai menerima dan menghargai perbedaan, ya. Menerima dan menghargai perbedaan. Apa ini? Kita tahu kan? Nah, perbedaannya begini. Umpamanya kita ambil adalah contoh dalam kelas. Dalam kelas kita ini, kita di situ ada bermacam-macam etnis, bermacam-macam agama, bermacam-macam suku, ya. Ada Minang, Batak, Jawa dan lain sebagainya. Ada Islam, Kristen, Hindu dan lain sebagainya. Nah, ini kita harus menerima dan menghargai perbedaan itu. Begitu juga pendapat, ya. Pendapat juga kita harus menerima. Yang berikutnya adalah semangat persaudaraan, ya. Jadi yang namanya saudara di sini bukan hanya ya adik-beradik, sepupuan, tetapi di dalam satu lingkungan itu. Kita tetangga, ya, dalam satu kelas dan lain sebagainya. Kemudian mengutamakan kepentingan bangsa, bukan kepentingan pribadi aja. Jadi kita mengutamakan kepentingan bangsa. Jadi kalau kita ambil contoh para angkatan, ya, umpamanya untuk menjaga daerah batasan daerah, atau dia harus bertugas, sementara dia harus umpamanya hari ini dia harus istirahat, tapi kena ada tugas untuk bangsanya, untuk daerahnya, untuk negaranya. Jadi dia harus mengutamakan kepentingan bangsa, ya, meninggalkan kepentingan pribadi. Yang berikutnya terakhir adalah gotong royong atau kerjasama. Kalau di dalam suatu RT, ibu ambil contoh ini yang kecil aja. Dalam suatu RT atau kelurahan ada gotong royong, ya, kita ikut serta. Kalau yang lebih kecil lagi di dalam lingkungan sekolah kita akan mengadakan gotong royong. Jadi kita bersih lokal kita, ya, lingkungan sekolah kita, ya. Jadi itu yang namanya kerjasama, ya. Nah, itu tadi mengenai nilai-nilai Sumpah Pemuda. Semoga kita menghargai apa yang diperjuangkan oleh para pemuda-pemuda, oleh bangsa Indonesia pada waktu itu, ya, supaya kita bisa melanjutkan yang lebih baik, ya, dan menjadi tauladan bagi kita, ya, untuk bangsa. Sampai di sini dulu. Nanti kalau memang kurang jelas kamu bisa menanyakan melewati Google Meet atau classroomnya nanti. Dan di sini Ibu sampaikan bahwa kita dalam keadaan seperti ini, kita tetap, walaupun kita tidak jumpa, tidak tatap muka langsung, ya, kita tetap, kalian harus tetap belajar, ya, PJJ ini, ya, tetap belajar. Tapi Ibu juga memesankan jaga kesehatan kalian, ya, patuhi anjuran pemerintah, hormati orang tua, guru, ya, dan juga berbakti kepada mereka. Sampai jumpa di lain video pembelajaran. Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.